Di sana ada 4 tahapan merancang pembelajaran. Pertama, memahami CP. Tadi CP tadi apa? Cerpen belajar. Memahami CP. Kemudian menurunkannya menjadi apa? TP. Tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengalurkannya menjadi ATP. Yang keempat, modul aja. Berarti bicara materi urutan keempat. Kita pelan-pelan. Nggak apa-apa satu ini, penting paham ini. Di Zoom, di pesan. Oke, Mas PJOK ke bawah. Latih langsung ke SMP. Oke, stop dulu nih. Oke, baik, stop ya. Bapak Ibu, mohon maaf. Sebelum ke sana, mana tadi materi satu itu? Iya, coba ditulis. IKM paling bawah di luar kayaknya. Ya, ini. Ya. Oke, sambilan Bapak Ibu, nanti kita akan lihat pertama menganalisis dan memahami CP. CP itu isinya cuma 2 Bapak Ibu. Kompetensi dan materi. Terus coba ke bawah Pak. Terus bawah sampai ke pembelajaran. Terus lagi. Terus. Pembelajaran. Kembali ke atas lagi, balik dulu. Bukan, ke bawah. Coba di perencanaan pembelajaran. Terus. Oh, salah copy materi saya nih. Salah copy. Ya. Maaf. Ya, lemon deh Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sambil ini. Baik, saya ulangi. Tadi untuk bicara materi nomor 4 ya. Yang pertama kita lihat dulu adalah CP. Berapa hal yang dikandung oleh CP, tapi kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat. Langsung ke, coba, terus. Ya, terus. Pembelajaran terus. Terus. Ini, coba
ke atas lagi satu, dua, terus lagi satu coba. Nah, ini Bapak Ibu coba kita lihat. Jadi 4 langkah ini yang akan menentukan kita bagaimana merancang pembelajaran. Pertama ini kita pahami dulu CP ini, kemudian kita merumuskan tujuan pembelajaran. Kita tanya dulu, siapa yang merumuskan tujuan pembelajaran? Ya, Bapak Ibu guru. Apakah sendiri merancangnya? Boleh. Tapi kalau boleh, berkolaborasi di komunitas belajar. Boleh dengan sekolah lain. Tetapi nanti analisanya adalah apakah daya dukungnya sama. Ya. Kalau SMP 1 udah pasti lebih tinggi dari SMP yang lain di sekitar kampus. Sekarang saya beri contoh. Ketika kita melihat CPPJOK, kembali tadi kita nyalain. Yang tadi, yang slide tadi yang lain. Yang tadi, yang CP Pak, yang CP. Kita lihat. Ketika kita mengetahui, ke atas dulu 1 kali 1 terus ke atas. Yang ke bawah, maaf. Di CP-nya, di CP umumnya. Pelan-pelan. Enggak, di atasnya dia, di atasnya elemen ini. Coba ke bawah, ke bawah. Ini tadi yang merah. Oke, terus. Stop sini Bu. Ini dalam PJOK itu ada 4 elemen. 1 keterampilan gerak. Ya. Kemudian ke bawah pengetahuan gerak. Yang ketiga pemanfaatan gerak, dan keempat adalah internalisasi dan pengembangan. Kapan 4 elemen diajarkan di SMP? Apakah yang elemen 1 di kelas 7, elemen 2 di kelas 8, elemen 3, 4 di kelas 9? Enggak. Boleh jadi ini lintas elemen ini ada di kelas 7, 8, 9. Caranya identifikasi dulu nih, kemudian dijadikan tujuan pembelajaran. Naikkan ke atas Pak, 1 kali. 1 kali. Stop di elemen. Misalnya gini. Kita mengambil CP elemen ini Bapak Ibu. Setelah Anda belajar, Anda mampu menguasai misalnya ini, menguasai aktivitas pengembangan pola gerak dasar fundamental. Ini kita jadikan TP 1. Saya ulangi, poin A misalnya nih, kita jadikan TP 1, tapi tidak 1 TP nih poin A nih. Boleh jadi sampai 2-3 TP. Tapi anggap saja A ini 1 TP, B TP 2. Berikutnya ke bawah. Yang ini TP 3, TP 4. Berikutnya. Ini TP 5, TP 6, dan terakhir berarti ada berapa TP? 8. Ini misal. Bagaimana kita menentukan materi itu diajarin di kelas 7, 8, 9? Kita menggunakan alur. Buat alur. Karena TP 1 sampai 8 itu belum tentu urutannya itu juga diajarkan. Tergantung bagaimana kita menganalisa, oh materi ini ada di kelas 7, oh materi ini ada di kelas 8. Siapa yang menentukan? Bapak Ibu guru. Kemudian, oh kami sulit Pak. Tadi saya katakan kurikulum merdeka ini tidak sendirian, tapi pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Berarti boleh dong pakai buku-buku sebelumnya? Boleh, tapi disesuaikan dengan narasi CP ini. Nah, kalau misalnya gini, ke atas lagi Pak Guru. Kok Pak Guru menurut? Ya, stop. Stop ini. Misalnya ini, di buku PJOK kelas 7 ada ini, silakan pakai. Nah, tetapi penetapan ini berdasarkan alur tadi. Bagaimana menentukan alurnya? Kembali ke slide. Mohon maaf, ini kan materinya berbeda-beda. Slide tadi. Yang ini. Oke. Bukan itu. Yang itu, yang. Nah, coba di zoom.
Oke, kita nggak mau ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Ini prinsipnya ini Bapak Ibu. Tapi ada 6 pendekatan yang dipakai. Kayaknya di slide berikutnya. Coba lihat dulu. Baru nanti kita kembali ke sini. Ini, Bapak Ibu, kita lihat. Untuk menyusun alur itu ada 6 pendekatan ini. Yang paling umum dipakai yang mana? Misalnya diurutkan dari yang konkret ke abstrak. Ya. Misalnya Pak, mohon maaf, Pak Tasrif kan bahasa Inggris misalnya gitu. Ada materi-materi yang abstrak. Ya. Apakah yang abstrak itu lebih sulit dari yang konkret? Kita sepakat, yes. Ya. Kemudian yang kedua, dari umum ke khusus. Pasti ada materi umum dulu, misalnya tidak langsung bertinju, tapi bagaimana merawakan dasarnya. Nah, kemudian pengaruh dari mudah ke sulit. Nah ini yang paling banyak dipakai. Karena untuk sekolah yang di luar daerah-daerah yang mohon maaf, bukan bicara maju tidak, tapi yang daya dukung sarananya lebih maju, banyak menggunakan yang lain. Tapi daerah kita, anak-anak kita pasti akan memilih ini. Oh kita belajar yang mudah dulu Pak, gitu. Ini. Jadi penentuan materi itu tidak mendahului penentuan TP. Karena tujuan pembelajaran itu setelah dialurkan baru kita tahu. Kan nomor 5 nggak mesti diajarkan di nomor 5. Boleh jadi materinya itu ada di kelas 7. Sekali lagi, apakah sulit? Mohon maaf, kita tidak sendirian. Tadi saya mengatakan bisa kita gunakan buku-buku yang lain. Apalagi ada di PMM itu. Grup penggerak wajib itu. Sosialisasikan ke teman. Walaupun masuk ke PMM itu, ya berat ringan lah. Kalau lagi pulsa ada, yes. Tapi SMP 1 Kempo kan punya ini besar ini. Berapa mega? Nah, tuh. Asal jangan dipakai untuk nonton yang nggak pakai baju, Bapak Ibu. Terutama bapak-bapak itu suka nonton nggak pakai baju. Maaf, nggak lucu nih saya. Jadi, ya saya batasi ya. Kemudian yang keempat, hierarki. Hierarki ini tergantung pendekatan cara kita melihat. Hierarki kan ini, nih, komponen konten. Lebih mudah terlebih dahulu, sama. Tapi ini kan modifikasinya. Yang kelima, prosedural. Prosedural itu kan, kalau dalam bahasa Inggris, yes. Cara menulis essay itu, beberapa pilihan. Salah satunya, procedures. Tahapan-tahapan. Kalau mau masak mie, ambil dulu mie-nya, baru masak airnya, masukkan ke mie dalam air, campurkan telur, angkat, masukkan di piring, makan, nyam. Yang terakhir, scaffolding. Scaffolding adalah pilihan yang ya kira-kira anak-anak kita sudah over inilah, nggak usah dipilih ini. Ya. Saya tidak menyarankan yang mana, silakan Bapak Ibu memilih, tapi izin bahwa pemilihan penetapan materi itu tidak mendahului penyusunan TP dan ATP. Ya, Bapak. Kemudian yang kedua, bahwa materi ajar itu saat ini disebutnya materi esensial. Saya kebetulan bangga jadi guru Bapak Ibu. Kalau kemana-mana, Bapak Ibu angkat tangan yang ngajar sebelum kurikulum merdeka, angkat tangan semua. Dulu kalau bikin proses bagaimana? Bagi 2 buku 1 tahun. Sama berarti dengan saya. 5 bab, bagi 2 kan? 5 bab, buku kelas 10, bagi 2, 5 bab, semester 1, 5 bab, semester 2. Kita ajarkan semua. Yang kita ulangkan berapa soal? 10 soal. Kita tes kemampuan anak 1 buku 10 bab itu dengan 10 soal. Kita terlalu. Kesalahan terbesar. Nanti saya ceritakan banyak kesalahan kita. Kemudian, oh sekarang ini apa perlu mengajar semua 10 bab? Enggak perlu itu. Namanya materi esensial. Contoh, kalau orang Kempo ada lautnya, nggak perlu ngajar tentang mendaki gunung misal. Ya, kearifan lokal yang dipakai. Kemudian nggak usah mahal-mahal. Kalau mau praktek, cari yang sekitar. Makanya jangan dikira kurikulum merdeka itu mahal. Apalagi P5, jangan. P5, bikin kapal selam ya, mahal lah. Tapi kalau bikin sendal dari bekas-bekas di Kempo, banyak lah. Ya. Ini ya Pak. Kemudian yang terkait dengan materi ajar, Bapak Ibu, tugas guru hanya ada 1 kewajibannya. Membuat RPP atau menyusun modul ajar. Coba kembali ke tadi yang, ke bawah. Nih, menyusun modul ajar.
Bapak Ibu stop. Modul ajar itu ada temannya RPP, ya kan Bapak Ibu? Sering bikin RPP? Iya. Modul ajar? Jarang-jarang. Nah sekarang bahkan tidak pernah, karena kita punya buku teks. Iya. Sekarang kapan kita membuat RPP? RPP itu Bapak Ibu akan buat apabila, ingat ini, apabila buku teks yang ada, buku teksnya ada, sumber lain yang mendukung pembelajaran ada, yang terkait dengan materi yang akan kita ajar saat itu. Ingat, saya ulangi, RPP hanya akan dibikin RPP saja apabila Bapak Ibu guru punya buku teks terkait yang diajarkan. Yang kedua, punya modul pendukung yang bukan kita punya, boleh. Sumber-sumber lain boleh. Apabila materi ajar itu ada di situ, atau bahasa kita yang dulu tema yang kita ajarkan ada. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu harus bikin ini modul ajar. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ini kan, ini komponen minimumnya. Ini. Kapan kita bikin modul ajar? Apabila kita punya buku teks, tapi apa yang akan kita ajarkan saat itu tidak ada. Jelas? Yang kedua, apabila tidak ada sama sekali buku pendukung. Pertanyaan kita, berarti kerjaan guru berat dong? Enggak berat itu, bisa ambil di Google. Kemudian Mas Menteri kita salah satu program Merdeka Belajarnya adalah RPP 1 lembar. Loh isinya cuma tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan assessment. Lantas materinya di mana Bapak Ibu? Era Merdeka ini tinggal buat link. Setengah lembar RPP-nya. Pertanyaan kita berikutnya, apakah anak-anak kita buka laptop semua? Kalau enggak semua gimana? Ya banyak caranya. Ada kerja kelompok, satu punya laptop dikumpulin 5 orang. Kan bisa aja. Apalagi sekarang rata-rata punya HP. Ini caranya Bapak Ibu. Kemudian ini saya buat. Kalau di panduannya nggak seperti ini, saya yang buat sengaja. Bapak Ibu, nih di dalam RPP itu ada langkah-langkah kan? Dulu ada KKM. Di kurikulum Merdeka? Enggak ada. Ternyata itu, mohon maaf, bukan kita membanding-bandingkan. KKM itu memukul rata kemampuan anak. Kemudian di akhir semester, menaikkan kelas, anak yang tidak memenuhi KKM, kita putuskan dalam rapat kan antara tidak naik dan naik. Kalau naik yang 70, kalau KKM-nya 75 dinaikkan 75 kan? Pertanyaan kita, naik enggak kemampuannya? Enggak. Yang kita selamatkan nilainya. Berarti nanti kalau kita naikkan mereka, dia menghadapi tantangan yang lebih berat di atasnya. Padahal ini saja belum tuntas. Maka KKM yang seragam itu enggak ada. Sekarang tapi tidak mengganti sekaligus. KKTP namanya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sederhana Bapak Ibu. Ini apa? Anak SMP dikatakan paham tentang aqua apabila. Oh iya, saya dahulukan dulu. Dulu di taksonomi belum memahami itu C berapa? C2 ya. Nomor 2 dari bawah. Di kurikulum Merdeka ini memahami itu kompetensi kompleks, kompetensi utuh yang hebat, dianggap kompetensi paling tinggi. Ternyata ini yang kita pahami yang benar pada dan Pak Pengawas. Pak Pengawas, Pak Syarif, berani nggak mengatakan saya paham tentang Baharudin? Enggak, saya nggak yakin. Beliau hanya kenal nama saya, muka saya, Bu. Kalau ada orang mengatakan, oh saya paham Pak Baharudin luar dalam. Sejak kapan? Karena paham luar dalam itu harus pertama mampu menjelaskan dulu. C1 apa namanya? Mengetahui. Mengetahui, kemudian 2? Memahami. Yang ketiga? Menerapkan. 4? Menganalisis. 5? Evaluasi. Yang keenam? Mencipta, create. Nah, orang baru disebut paham kalau 6-6-nya itu dilewati. Paham ujung akhir dari CP itu.
tapi paham yang ada itu tapi dipakai dalam pembelajaran. Setelah belajar ini anak paham tentang teori misalnya tumbuhan paku atau tumbuhan dikotil monokotil. Nah saat itu, tapi dia nggak paham semua itu, tapi dia paham saat itu. Namanya tujuan, dulu namanya tujuan pembelajarannya, namanya objektif. Kalau yang CP ini namanya tujuan akhir dari semua proses. Ya saya akan mengatakan paham benar dengan kue kempo kalau saya sudah melihat prosesnya dan menikmatinya. Kalau cuma lihat-lihat nggak paham itu, baru lihat doang. Ya, itu ya Bapak Ibu. Dan kenapa, Tasek? Ya Pak. Jadi nanti Bapak jangan sendiri Pak nyusun bahasa Inggris. Diskusi dengan kelompok kelas 1, kelas 7, 8, 9. Karena CP-nya cuma 1. Iya. Dulu kalau nggak salah kita pernah nyusun soal bareng-bareng dulu waktu Pak Dio masih di dinas. Saya ingat itu nyusun soal semua dipakai oleh satu kabupaten. Nah sama bisa nanti Umi SMP 1 Kempo bisa menjadi pilot. Kalau nanti buat modul nanti ditandatangani oleh Pak KP atau kepala dinas itu menjadi kum untuk guru-guru kita. Naik pangkatnya cepat. Oke, itu Bapak Ibu. Ada yang sulit lagi? Sebelum saya ke yang lain, tadi Ibu katanya minta semua ya. Jam berapa sekarang? Kembali ke awal kalau gitu. Jam 12. Berapa menit lagi? Jangan dipaksa nanti kan. Pak Tasrif dulu pernah Umi Sam ngomong ke saya waktu jadi guru. Bahar, you are best teacher, but don't think that you teach 40 students, you are able to make them understand all. Itu Umi Sam katanya. Umi Sam bilang, Bahar, sebaik-baik kamu guru, kamu tidak akan mampu memahamkan semua 40 orang itu apa yang Anda ajarkan. Tapi 2 orang tuh, yes. Dah sore belajar dulu. Sambil nyala aja nomor 1 dari awal. Saya tunggu perintah Pak Dio. Azan dulu Pak. Yang garis besarnya aja Pak. Iya, seperti apa? Saya nggak, semua bagi saya itu garis besar. Kalau semua ada sampai malam. Nah, saya kalau bagi saya semua ini garis besar. Tadi tentang CP sudah ya. Nah, tentang assessment sudah mengerti? Penilaian, oke. Azan dulu lah, sebentar azan. Asesmen dulu. Iya. Minta izin minum, tapi mohon maaf, saya tidak biasa minum es batu. Di rumah saya soalnya nggak ada kulkas. Iya. Masih saja informasi yang diterima oleh mereka ini tidak pas. Oh. Tetap aja datang saya Umi gimana. Nah, mungkin kali ini harus sedikit sumber langsung. Teman-teman agak terbuka, agak bisa coba cuma sayangnya waktunya sangat sedikit. Nanti Umi yang memulai pertanyaan. Saya akan pernah komen di grup guru info guru itu. Ada kan yang share webinar. Saya tanya siapa narasumbernya? Oh dijawabnya gini-gini. Astagfirullah. Boleh jadi kan terputus-putus.